Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat lawatanmu di ibadah raya yang kedua ini. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah puji-pujian umat-umat-Mu. Sekarang berfirmanlah, sampaikan isi hatimu kepada umat pilihan yang Kau kasihi. Baik yang ada hadir di ruangan ini, baik yang ada di rumah-rumah, Tuhan lawat mereka. Sampaikan pesan-pesan-Mu, sampaikan isi hatimu, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Wah, udah lama gak ketemu sama Umas ini. Haleluya. Sudah 1 tahun 3 bulan gak ketemu sama Umas. Hari ini ketemu sama Umas. Kebanyakan di ibadah raya yang kedua ini. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Gereja kita sudah 11 tahun. Luar biasa. Dan hari ini kita semua bisa hadir di ibadah hybrid yang pertama hari ini. Ini yang kedua, tadi yang pertama. Tadi pertama tema khotbahnya adalah seorang penolong yang lain menyertai kamu selama-lamanya. Tapi hari ini yang di ibadah yang kedua, tema khotbah kita adalah tentang kuasa Roh Kudus. Mari kita baca Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Kemudian dilanjutkan dengan Markus 6 ayat 53 dan 56. Ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di tempat asal Yesus di mana? Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ayat ketiga, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat kelima, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kita langsung ke ayat 53. Kalau ayat ke-53 perikopnya berbunyi, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Dengarkan baik-baik. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun dia pergi, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus.
supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Katakan amin. Saudara yang kasih, dimanapun Yesus hadir, kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, ada banyak orang bertobat, ada banyak orang yang mengalami mujizat. Kenapa, saudara kasih? Karena Yesus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Mengurapi siapa? Mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudaraku yang kekasih, pengurapan Roh Kudus membuat kemanapun Yesus pergi. Pengurapan Roh Kudus membuat kemanapun Yesus melayani. Banyak mujizat-mujizat terjadi. Hari ini, dengarkan. Hari ini kita sudah membaca ada 2 kisah. Yesus melayani di 2 kota yang berbeda. Di Nazaret tadi kita baca, sedikit sekali orang sembuh. Enggak banyak. Padahal Yesus itu orang Nazaret. Tapi sedikit sekali orang sembuh. Tapi yang kedua, di tempat yang berbeda di Genesaret, semua orang enggak ditumpangkan tangan. Orang menjamah jubahnya saja sembuh. Dan banyak sekali orang sembuh. Banyak sekali orang mengalami mujizat-mujizat. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa kok di Nazaret kok hanya sedikit sekali? Apa Yesus pada saat itu enggak berpuasa? Apa Yesus pada saat itu kurang berdoa? Sedemikian sehingga kuasanya kurang pamungkas, kuasanya kurang dahsyat. Tidak, saudara kasih. Bukan karena kurang, kuasanya kurang. Bukan karena dia tidak berdoa. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 34. Karena kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi pengurapan Yesus itu tidak terbatas, saudara kasih. Tetapi yang membedakan adalah respon daripada umat. Yang membedakan antara di Nazaret sama di Genesaret adalah responnya dari umat di tempat itu. Kualitas tanah hati daripada masyarakat yang ada di Genesaret dan yang ada di Nazaret berbeda. Kualitas tanah hatinya berbeda. Sedemikian sehingga menentukan kualitas tanah hati itu menentukan hasil akhir. Nah, oleh karena itu mari coba kita bandingkan antara Nazaret sama Genesaret itu. Saya bisa bikin tabel kayak seperti begini. Tadi kita udah baca di Nazaret itu orang-orang di Nazaret itu malah meragukan sumber kuasa Yesus. Dari mana? Dari mana? Kok bisa dia seperti begini? Jadi mereka ragu. Sementara di Genesaret begitu dia turun, orang sana langsung mengenal ini Yesus ini. Ini Yesus ini, ayat 54 tadi. Nah kemudian orang-orang yang ada di Nazaret hanya mengenal Yesus secara kemanusiaannya saja.
Dia kan tukang kayu. Anaknya Maria itu loh. Saudaranya Yakobus, saudaranya Yoses, Yoses itu saudaranya itu. Yudas, Simon itu saudaranya. Bahkan yang perempuan ada di tengah-tengah kita. Jadi mereka itu hanya mengenal kemanusiaannya. Tapi orang di Genesaret mengenal keilahiannya Yesus. Itu yang membedakan. Nah kemudian di Nazaret orang menyambut Yesus itu dengan dingin. Acuh baby, tukang kayu. Nah sementara di Genesaret mereka menyambut dengan antusias benar. Orang semangat. Bahkan mereka berlari-lari. Mulai mengusung orang-orang sakit. Mereka semangat. Responnya positif. Berapi-api. Ini yang membedakan kenapa mujizat-mujizat terjadi banyak di Genesaret. Dan mujizat hanya sedikit terjadi di Nazaret. Respons. Kualitas tanah hati. Oleh karena itu sengkasih di Nazaret mereka itu kecewa. Anak tukang kayu dan mereka menolak Yesus sengkasih. Beda sama Genesaret, mereka itu percaya sungguh, menerima Yesus sungguh-sungguh. Nah akibatnya manifestasi urapan Roh Kudus di Nazaret itu sangat rendah. Manifestasi urapan Roh Kudus di Nazaret itu rendah. Makanya mujizat juga hanya sedikit terjadi. Beda sama di Genesaret. Manifestasi urapan di Genesaret, urapan Roh Kudus itu tinggi. Sedemikian sehingga banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Saudara yang kasih, seringkali kita dengar di ibadah yang sama kayak sekarang ini. Ada orang sering katakan, gimana tadi ibadahnya? Biasa-biasa saja. WL-nya yang kemarin juga, pengkhotbahnya ya itu juga. Tapi ada satu lagi jemaat yang bilang, tadi puji-pujiannya, aku sangat diberkati. Aku diurapi oleh Tuhan. Aku menari-nari, aku menangis. Firman Tuhan tadi saya dengar benar-benar menguatkan aku. Ibadah yang sama, WL yang sama, pemain musik yang sama, pembicara yang sama. Tapi antara satu sama yang lain mendapatkan berbeda. Kenapa? Respons. Kenapa kualitas hatinya berbeda? Kalau kualitas hatinya baik, bukankah firman Tuhan katakan kalau kualitasnya baik, kualitas baik saja itu bisa bermacam-macam, bisa menghasilkan 30%, 60%, 100%, kualitas yang baik. Apalagi kualitas tanah yang baik. Jadi saudara kasih, mari. Ternyata kalau saudara datang dari rumah tadi rindu. Saudara rindu menyembah Tuhan. Udah 1 tahun 2 bulan lebih. Saudara rindu menyembah Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Saudara kepingin dengar langsung bukan lewat live streaming. Dari rumah saudara udah rindu, kangen. Memuji Tuhan hari ini. Dan saudara rindu sekali mendengar langsung firman Tuhan. Maka urapan Roh Kudus itu berbeda. Saudara akan beda. Apalagi kemarin karena ini ibadah raya yang pertama. Saudara udah siapkan baju, udah siapkan sepatu, udah siapkan Alkitab. Berangkat datang ke sini, urapan Roh Kudus itu beda. Kualitas tanah hati saudara berbeda. Nah, saudara kasih, kalau begitu ada faktor yang mempengaruhi Roh Kudus untuk mengalir. Ada faktor yang mempengaruhi Roh Kudus
agar mujizat terjadi? Mari kita belajar hari ini. Pertama adalah iman. Faktor yang pertama yang mempengaruhi Roh Kudus itu mengalir, Roh Kudus itu mengadakan mujizat-mujizat terjadi. Faktor pertama itu iman. Tadi kita udah baca di ayatnya yang ke-6a. Ketidakpercayaan. Saya mau kasih tahu kepada kita bahwa tadi dikatakan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan orang Nazaret itu. Dia heran. Kok nggak ada orang percaya ya? Dia mengadakan mujizat di mana orang Nazaret nggak percaya. Karena dia pikir ini kan tukang kayu ini. Anaknya si Maria. Bukan Marianya kita di sini. Anaknya si Maria itu loh. Itu. Saudaranya si Yoses. Nggak percaya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ketidakpercayaan menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat. Sekali lagi, ketidakpercayaan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan akan kuasa Roh Kudus bekerja, itu akan menghalangi mujizat terjadi. Oleh karena itu saya mau cerita saya teringat salah satu tentang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara nanti bisa baca di Markus 5 ayat 25 ayat 30. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Perempuan ini sudah berulang-ulang berobat ke tabib sana, ke tabib situ, ke tabib sana, ke tabib sini. Uangnya sudah terkuras habis. Tapi bukannya tambah sembuh, malah tambah parah. Ini perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan ini. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar dari banyak orang bahwa ada Yesus yang menyembuhkan segala sakit. Yang timpang dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Dia dengar. Oleh karena itu dia datang, saudara. Perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia datang. Dia dengar bahwa Yesus dari Nazaret itu datang. Nah, saking banyaknya orang, saudara, dan apalagi ini pendarahan 12 tahun. Saya nggak tahu, pasti bau. Saya bayangkan mungkin bapak-bapak yang hadir di situ, pergi sana, bau, pergi. Tapi dia punya iman. Dalam hatinya, biarlah semua orang mengusir saya. Tapi kalau saya sempat jamah jumbai jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Ini iman. Sudah sembuh belum? Tapi dia punya iman. Asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Dia berusaha dari kerumunan sebanyak itu, dia lihat peluang di mana. Dia tarik itu jumbai. Tahu saudara, Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Dia bilang kepada murid-muridnya, siapa ini? Yang menarik jubahku, siapa ini? Murid-muridnya bilang, Yesus sendiri kan tahu. Ini orang berdesak-desakan, tidak ada. Tidak ada. Ada kuasa keluar dari diriku. Si perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini, dia tersungkur. Aku. Karena dalam hatiku, asal ku jamah saja jumbai jubahmu, aku sembuh. Yesus bilang, jadilah seperti imanmu, engkau sembuh. Pergilah. Seketika itu juga orang pendarahan 12 tahun yang sudah berobat ke tabib di mana-mana, nggak sembuh. Seketika itu juga sembuh. Itu iman.
Oleh karena itu, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau saudara punya iman, sungkasih, engkau akan sembuh. Seberat apapun sekarang ini masalah engkau hadapi, kalau engkau punya iman, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Yesus. Ada Yesus di tengah-tengah kita. Itu yang kau sembah, itu yang aku sembah. Dia belum berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia bisa menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Dari mimbar ini saya katakan kepada saudara, sakit apapun saudara. Kalau saudara punya iman seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, maka engkau akan sembuh. Maka engkau akan sembuh karena Yesus yang 2000 tahun yang lalu, Yesus sekarang yang kau sembah tidak berubah. Tidak berubah. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau ada mendoakan orang sakit di gereja di desa, sama mendoakan orang sakit di gereja di kota, menurut saudara yang banyak sembuh yang di desa apa di kota? Atau satu lagi, kalau ada KKR di desa atau di negara yang miskin, dan ada KKR di negara yang kaya di Amerika, kesembuhan mujizat yang terjadi, apakah terjadi di negara yang miskin atau di negara yang kaya? Karena kualitas hati, kualitas tanah hatinya berbeda. Mohon maaf ini tidak semua. Kalau di kota besar orang kaya sakit, dia cari Yesus. Dia cari dokter dulu yang paling hebat. Enggak ada di Jakarta. Mohon maaf saya enggak menuduh siapapun. Kalau enggak ada di sini, ya cari ke Singapura. Enggak ada di Singapura, cari ke Amerika. Kualitas hati, saudara kasih. Tapi kenapa kok di desa tadi lebih banyak yang sembuh? Kenapa di negara miskin lebih banyak tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran kalau KKR dilakukan? Karena mereka itu pengharapannya, imannya hanya satu-satunya kepada Tuhan. Dia percaya. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Enggak ada pilihan yang lain. Dia hanya berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada kepada yang lain. Makanya kesembuhan terjadi. Kenapa sering mujizat tidak terjadi? Karena saudara dan saya masih banyak pilihan yang lain. Saudara dan saya pengharapanmu tidak 100% kepada Tuhan. Imanmu tidak 100% kepada Tuhan. Beda sama wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia pikir dia udah berobat ke semua, tapi uangnya sudah habis. Bukan tambah sembuh, tapi tambah sengsara. Jadi sekarang dia punya iman. Diusir orang, usir orang. Asalku jamak saja jubahnya. Itu iman yang dahsyat benar. Iman yang luar biasa. Jadi kenapa kasih KKR kalau dibikin Amerika yang datang banyak. Tapi tahu saudara KKR di Afrika dibikin oleh Ronald Bongke. Hadir 1 juta. 1 juta. Yang sakit, yang macam-macam dibawa, diusung. Karena pengharapan mereka bukan kepada Reinhard Bonnke. Mereka percaya bahwa Yesus yang berkali-kali sudah disembuhkan melalui hambanya ini. Mereka percaya Yesus yang sama, Tuhan yang sama pasti menyembuhkan mereka. Sehingga mereka berduyun-duyun datang di setiap KKR. Kuncinya kualitas hati,
kualitas tanah hati. Kalau saudara dan saya percayanya, ya doakan ya sembuh ya puji Tuhan, nggak sembuh ya haleluya. Kalau begitu saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara habis-habisan hanya Yesus, maka engkau akan nikmati. Haleluya. Saudara yang kasih, haleluya. Itu faktor yang pertama. Sekarang kita beralih ke faktor yang kedua. Terima kasih saya dibantu ada jam di sini. Faktor yang kedua. Faktor pertama tadi iman. Faktor yang kedua kehausan rohani. Saudara kalau haus akan firman Tuhan. Saudara haus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara haus untuk menyembah Tuhan. Maka saudara apa yang saudara rindukan saudara akan dapat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi faktor kedua adalah kehausan rohani. Mari kita baca Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, glory buat Yesus. Saudara kasih, kalau saudara hari ini datang ke gereja, hari ini, pagi ini. Mulai dari rumah tadi haus benar mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara sudah lihat flyer bahwa hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan dari rumah saudara udah rindu, haus. Aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau diurapi oleh Roh Kudus. Saya mau menyembah Tuhan dari rumah. Kemarin sore saudara sudah siap-siap. Saudara kan alami sesuatu. Kenapa? Karena kualitas hatimu udah beda. Nah, saya kasih ada salah satu contoh. Cornelius haus akan Allah. Saudara nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Saya kasih kita dengar, kalau kita baca dari depan ketika Petrus baru khotbah. Baru khotbah itu Cornelius beserta dengan seluruh keluarganya udah diurapi oleh Tuhan. Sudah diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus ketika mengurapi, saya mau kasih tahu kepada saudara, kenapa bisa kayak seperti begitu baru khotbah saja. Cornelius beserta dengan keluarganya udah diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa kok bisa begitu? Saya mau kasih tahu kepada saudara di pagi hari ini. Karena Roh Kudus ketika mengurapi seseorang, dengarkan. Karena Roh Kudus ketika mau mengurapi seseorang, Tuhan lihat apakah tanah hatinya haus. Apakah tanah hatinya lapar. Apakah dia ada kerinduan akan Roh Kudus atau tidak. Itu Tuhan lihat. Haleluya, haleluya. Karena Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Katakan amin. Kalau pagi ini saudara punya hati yang rindu, yang haus, yang lapar, akan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan dijamah, akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua saya kasih. Contoh yang kedua adalah Elisa, haus diurapi seperti Elia. Saya mau cerita kepada saudara bahwa Elia itu punya kelompok para nabi. Ada 50 orang anggotanya. Salah satu
anggotanya itu adalah Elisa. Suatu saat Elia ini bilang kepada para nabi ini, aku sebentar lagi akan pergi ke sorga. Mereka bilang, mau mati nih? Enggak, aku tidak mati. Aku akan dijemput oleh kereta berkuda. Aku akan dijemput hidup-hidup. Aku akan dibawa naik ke sorga. Mereka bengong. Sebentar lagi. Jadi kalian tinggal di sini ya. Nah, yang 50 tinggal di sini. Jadi waktu Elia kibaskan jubahnya, maka sungai Jordan itu terbelah dua. Dia pergi ke seberang, sementara yang 50 orang tetap tinggal di seberang, 50 nabi. Tapi satu terus ngikutin, namanya Elisa. Elisa ini ngikut terus. Elia bilang, ngapain kamu ikut? Udah tunggu aja di sana. Saya sebentar lagi dijemput oleh kereta berkuda, kamu di sana gabung sama orang itu. Ngapain kamu ngikut-ngikut? Ngapain sudah? Terus saja. Ngintil terus ini Elisa. Kenapa? Dia haus. Dia haus pengurapan yang, karena dia lihat Elia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia juga kepingin dipakai Tuhan luar biasa, bahkan double porsi. Waktu ditanya, ngapain kamu ikut-ikut terus? Dia bilang, Elia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saya kepingin pengurapan yang sama, saya terima. Bukan hanya seperti Elia, tapi 2 kali dari itu. Elia bilang, jangan minta kepada saya. Minta kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, dia akan berikan kepadamu. So kasih pada saat Elia mau diangkat naik ke sorga. Ya, yang lain bilang, halo, dadah, bye-bye. Bye-bye. Itu jubahnya Elia jatuh, so kasih. Jatuh, diambil oleh Elisa. Sampai enggak kelihatan. Jubah itu dia mau kembali ke tempatnya. Dia bilang, waduh ini gimana nih? Sungai tadi yang terbelah dua udah menjadi bersatu. Waduh gimana? Tapi dia ingat sebelumnya bahwa hanya dikibaskan saja jubah Elia, maka sungai terbelah dua. Makanya dia bilang, Allah Elia, dia kibaskan lagi jubahnya Elia terbelah dua. Dia jalan ketemu sama yang 50 nabi. Yang 50 nabi katakan, wah ini penerus Elia ini. Ini penerus Elia ini. Saudara tahu, dia minta double portion, pengurapan double portion. Kalau saudara pelajari di Alkitab, Elia membuat mujizat itu 8 kali. Kalau saudara pelajari, Elisa itu membuat mujizat 15 kali, kurang 1. Tapi 15 kali selama dia hidup. Dengarkan nih. Tapi mujizat yang terbesar dilakukan oleh Elia bukan waktu dia hidup. Suatu saat ada orang meninggal nih. Ada orang mati mau dikebumikan. Di sana kan dulu dimakamkan dengan di gua-gua. Beberapa hari sebelumnya Elia itu sudah dimakamkan di gua itu. Waktu mereka ini mengusung mayat jenazah mau dimasukkan ke gua itu. Ada musuh datang. Karena ada musuh datang. Maka mereka ini melemparkan itu jenazah orang yang meninggal itu. Nah jenazah itu kena ke tulangnya Elia. Tulangnya Elia saja menyembuhkan. Katakan amin. Luar biasa ini, makanya Yesusku itu adalah banyak humor. Jadi 16 kali. 2 kali portion, double portion. Saudara kasih, kalau saudara haus dan lapar. Untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan dapatkan itu. Tapi harus ada kerinduan yang menyala-nyala. Harus ada kerinduan. Karena gini, karena tahun-tahun ke depan ini, gereja ini, saudara secara pribadi, saya secara pribadi, saudara tidak kuat berjalan sendiri. Saudara perlu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Saudara harus ada rasa haus, saudara harus punya iman, saudara harus ada haus rohani, haus akan firman Tuhan, haus akan Roh Kudus, maka saudara akan dapat.
Puji Tuhan, mari WL Singer semaju ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih.